Diduga akibat korsleting mesin dinamo, ruang produksi pengecetan produk kerajinan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ludes terbakar. Menjelang pemberlakuan PPN 12%, 7 menteri dan 3 kepala daerah melakukan rapat koordinasi bidang pangan di Kota Semarang. Menikmati keindahan pantai Menganti di Kabupaten Kebumen, New Zealandnya Indonesia. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng di hari pertama 2025 pagi ini, Saudara. Sebuah ruang produksi pengecetan produk kerajinan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting pada mesin dinamo yang mengakibatkan percikan api dan menyambar thinner sehingga api cepat membesar dan membakar ludes ruang pengecetan. Asap tebal memenuhi ruang pengecatan produksi yang ludes terbakar di sebuah gudang di Desa Beji, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting pada mesin dinamo yang mengakibatkan percikan api dan menyambar thinner, sehingga api cepat membesar dan membakar ludes ruang pengecatan. Menurut pemilik usaha, kebakaran terjadi saat semua karyawan sedang bekerja. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat informasi soal adanya kebakaran langsung terjun ke lokasi dan bergegas memadamkan api. Hanya penyebabnya diduga karena konsleting pada dinamo blower dan percikannya mengenai thinner, jadi sehingga terjadi api membesar. Untuk ruangan pengecetannya ludes, tapi bangunan induk bisa diselamatkan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Nikolus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan pagi ini, Saudara. Polda Jawa Tengah dan Kejaksaan menggelar rekonstruksi kasus polisi tembak siswa SMK di sejumlah titik di Kota Semarang. Selain tersangka, rekonstruksi juga dihadiri oleh keluarga korban. Rekonstruksi kasus polisi tembak siswa SMK di Kota Semarang pada Senin 30 Desember 2024 dimulai pukul 10 pagi dan dilakukan di 4 lokasi, yaitu rumah korban, Jalan Simongan, Jalan Untung Suropati, dan terakhir di minimarket lokasi penembakan di Kalipancur. Rekonstruksi dihadiri oleh ayah korban, juru bicara korban, LBH, dan juga pengacara tersangka. Tersangka Aibda Robik Zainuddin hadir di lokasi rekonstruksi terakhir, yaitu di lokasi penembakan di depan minimarket, untuk menggambarkan peristiwa yang menewaskan seorang siswa SMK Negeri 4, Kota Semarang. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutasi Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar. Irwan dimutasi dari jabatannya di saat Polda Jawa Tengah sedang mengusut kasus penembakan oleh anggota Polrestabes Semarang yang menewaskan seorang siswa SMK. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto menyebut Kombes Irwan Anwar dimutasi ke STIK Lemdiklat Polri. Kombes Artanto menegaskan rotasi Kapolrestabes Semarang bukan imbas dari kasus polisi tembak siswa SMK, melainkan untuk penyegaran dan meningkatkan kinerja dari personel dan organisasi. Sudah keluar surat telegram dari Bapak Kapolri bahwa setelah Polda Jawa Tengah beserta jajarannya ada pergantian atau mutasi jabatan. Semua total ada 36, baik pejabat dari Polda maupun pejabat dari Polres. Dalam waktu dekat, tugas dari Bapak Kapolda adalah melaksanakan sertijab dalam rangka pergantian atau jabatan organisasi. Ya.
Pak, infonya pindah kemana Pak? Mutasi kemana Pak Kapolres? 36 cukup banyak ya, kalau saya hafal satu persatu. Enggak, ya. Pak Kapolres mutasi kemana? Kalau Kapolres Tabes pindah ke Lemdikpol. Itu imbas dari kasus ini atau gimana Pak? Tidak, rotasi ini adalah penyegaran. Tour of area itu dalam suatu organisasi adalah hal yang wajar. Karena untuk penyegaran dan juga untuk meningkatkan kinerja daripada personil maupun organisasi. Dan hal itu termasuk juga pengembangan karier dari yang bersangkutan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban almarhum Gama, Zainal Abidin Petir menyatakan mutasi tersebut sudah sesuai harapan keluarga korban. Dengan dicopotnya jabatan Kapolres Tabes Semarang, usai kasus penembakan siswa SMK tersebut dinilai akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ya, alhamdulillah, kami merasa senang, kami merasa plong, karena menurut kami apa yang dilakukan oleh Kapolres Tabes mulai setelah meninggal dunia, dia terus mendatangi keluarga bersama seorang oknum wartawan supaya masalah ini tidak dibesar-besarkan, kemudian masalah ini supaya diikhlaskan. Kalau diikhlaskan itu kan pidananya akan berkurang, mungkin tidak akan dipecat itu pelakunya. Itu yang menurut saya perilaku dari Kapolres Tabes Kombes Irwan itu yang tidak benar, sehingga pantaslah kalau dia istilahnya dicopot atau digeser. Yang penting kami minta jangan sampai menjadi Kapolres Tabes lagi. Untuk pencopotan yang sudah pemindahan ya sudah diturunkan ke ini yang lain, terus mungkin sangat ya sudah lah, tapi kalau memang harus perlu yang lain ya mungkin bisa dievaluasi lagi. Sementara Kapolres Tabes Semarang dijabat oleh Kombes Syahdudi yang sebelumnya menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Mewaspadai potensi peredaran sabu dan narkoba lain di momen perayaan malam Tahun Baru, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menyita 700 gram narkoba jenis sabu. Melalui razia yang digelar di tempat hiburan malam, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Tengah berhasil menyita 700 gram narkoba jenis sabu. Paket narkoba tersebut diduga akan diedarkan dan digunakan saat malam Tahun Baru. Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigjen Pol Agus Rohmat menyatakan, momen pergantian tahun identik dengan peredaran dan rawan pesta narkoba. Penyitaan 700 gram sabu tersebut merupakan hasil penyelidikan dari timnya, yakni sabu dibungkus dalam wadah dan dipendam dalam tanah di sejumlah tempat di Batang. Selanjutnya, tak berselang lama, seseorang mengambil paket sabu tersebut dan ditindaklanjuti dengan penangkapan dan pengembangan penyidikan. Dan sejumlah tersangka dalam kasus ini sudah ditangkap. Kami telah melakukan penyitaan sabu sebanyak 700 gram sabu dengan modus operandi dimasukkan di dalam suatu tube, kemudian ditanam di tanah di suatu tempat untuk diambil oleh pembelinya. Dan ini terindikasi akan diedarkan di beberapa tempat hiburan di Jawa Tengah. Dan kita bersyukur berkat informasi dan bantuan dari masyarakat ini bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya. Yaitu di Kabupaten Batang, ya, di Kabupaten Batang. BNN Provinsi Jawa Tengah juga memberi apresiasi kepada sejumlah stakeholder yang telah membantu mewujudkan Provinsi Jawa Tengah bersih dari narkoba di sepanjang tahun 2024. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menjelang pemberlakuan PPN 12%, 7 menteri dan 3 kepala daerah melakukan rapat koordinasi bidang pangan di Kota Semarang. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Presiden ke-7 Republik Indonesia,
Joko Widodo menanggapi soal Hasto Kristianto yang akan membuka video terkait skandal elit politik. Jokowi disebut sebagai yang meminta agar bisa memperpanjang masa jabatan presiden. Jokowi menegaskan silahkan buktikan jika memang ada hal seperti itu. Berbeda dengan biasanya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjawab dengan nada tegas saat menjawab pertanyaan dari awak media tentang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang akan membuka video skandal elit politik Indonesia. Salah satunya soal perpanjangan masa jabatan dan juga Presiden 3 periode. Jokowi meminta agar dibuktikan saja, jangan terus menebar fitnah yang tidak berdasar. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Enggak pernah ada. Ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Merugikan ya Pak ya, selama ini. Seperti apa Pak dengan adanya framing seperti itu? Sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terus mengeluarkan pernyataan soal hal tersebut. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga menanggapi ancaman dari Hasto Kristianto dengan komentar singkat. Menanggapi ancaman dari Hasto Kristianto yang akan membongkar video skandal elit pejabat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan tak apa-apa. Hal ini diungkapkan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo. Dengan nada santai, Jokowi pun bilang siap dipanggil jika nanti dimintai keterangan terkait video-video tersebut. Bapak disebut ini dari Pak Hasto mempunyai bukti video-video terkait Bapak dan akan mengeluarkan video-video itu sebagai senjata, itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau nanti harus dipanggil untuk dimintai keterangan seperti apa Pak? Kalau Pak Keterangan apa? Ya misalkan Pak Hasto mengungkapkan seperti itu, kemudian dari pihak proses hukum perlu meminta keterangan Pak Jokowi. Ya diberi keterangan. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengklaim punya sejumlah video terkait skandal elit politik. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara. Di akhir tahun 2024, 7 menteri dan 3 kepala daerah melakukan rapat koordinasi bidang pangan di Kota Semarang, Jawa Tengah, guna membahas program prioritas utama pemerintah, yaitu swasembada pangan. Dalam rangka mempersiapkan target swasembada pangan pada 2027 yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar rapat koordinasi bidang pangan di Gedung Gradika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah. Rakor koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Lampung, dan Jawa Tengah ini membahas program swasembada pangan nasional. Fokus pembahasan diantaranya jaringan irigasi, distribusi pupuk bersubsidi, budidaya ikan, ketersediaan dan harga pangan. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini juga dihadiri Menteri Kelautan Perikanan, Menteri Perdagangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, PLH Mendagri, Kepala Bapanas, Dirut PLN, Dirut Bulog, dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Hari ini kami melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah yang ketiga, pertama dengan Jawa Barat, kedua Lampung, tiga Jawa Tengah. Untuk apa? Untuk membahas program prioritas utama
pemerintah sekarang atau Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan secepat-cepatnya. Nah, oleh karena itu tidak mungkin hanya pusat, kita harus satu visi, satu misi, karena kita ini satu tim, ya, pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kabupaten kota harus sama semuanya karena kita satu tim. Apa tujuan kita? Ya, utamanya swasembada pangan secepat-cepatnya dalam artian luas. Yaitu pangan ya tentu ada padi, ada jagung, ada gula, ada garam, dan lain-lain. Nah, ada dua yang dilakukan, satu optimalisasi yang ada. Jawa Tengah ini dikenal juga lumbung pangan. Optimalisasi itu apa? Antara lain satu irigasi. Nah, tadi kita minta gimana lahan-lahan pertanian yang pada hujan artinya tidak ada irigasinya segera dilakukan walaupun kita sudah punya tapi agar lebih detail, lebih cepat, lebih tepat. Sementara itu, penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menyatakan mendukung penuh target swasembada pangan secepat-cepatnya untuk mengurangi impor. Pihaknya akan memetakan dan mendata kondisi irigasi yang rusak sehingga bisa segera dibantu oleh pemerintah pusat. Tadi sudah sampaikan hal ini irigasi ketika memang misalnya kabupaten kota tidak mempunyai anggaran, ini akan ditarik ke atas. Artinya tugas kita memetakan, mendatakan mana yang rusak, ini kemudian akan dibantu pemerintah. Kami itu ya bertekad, komitmen untuk meningkatkan yang walaupun selama ini Jawa Tengah ini kan merupakan salah satu lumbung pangan nasional ataupun salah satu lumbung padi nasional, bahkan lumbung pangan gitu. Nah, ini kami akan kalau di tahun 2018 meningkatkan baik kualitasnya gitu, kuantitas maupun dan kualitas. Pemerintah pusat akan menjamin seluruh produksi pertanian Jawa Tengah dan akan terjual karena saat ini kebijakan stop impor barang pangan telah dilakukan. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menikmati keindahan pantai Menganti di Kabupaten Kebumen, New Zealand-nya Indonesia. Seperti apa? Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ada sebuah pantai yang pemandangannya luar biasa memanjakan mata, yaitu Pantai Menganti, yang kini keberadaannya menjadi bagian dari Geopark Kebumen yang baru saja diakui secara internasional. Inilah Pantai Menganti yang berada di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Pantai ini menyajikan panorama yang luar biasa yang memanjakan mata. Bentangan tebing yang hijau dan terjangan ombak pantai selatan seolah membius para pengunjung yang datang dari berbagai penjuru. Pantai Menganti sendiri menjadi bagian dari Geopark Kebumen yang baru saja diakui secara nasional maupun internasional. Dari keindahan alamnya yang mirip dengan Selandia Baru, maka tak heran Pantai Menganti mendapat julukan New Zealand-nya Indonesia. Selain menawarkan pemandangan alam yang indah dengan pantai pasir putihnya, pengelola juga memberikan berbagai fasilitas termasuk penginapan tenda perkemahan. Didapuknya Pantai Menganti sebagai situs geopark sangat berdampak pada kunjungan wisatawan, terutama pada hari Minggu yang mencapai 2.000 pengunjung. Adanya geopark memang sangat membantu kita dengan teman-teman Karang Taruna juga, teman-teman pengelola, mitra-mitra kita itu sangat membantu dalam hal promosi kami. Karena bukan hanya membawa Menganti ke kancah nasional tapi kancah internasional.
Perjalanan menuju pantai yang berliku-liku dan naik turun perbukitan akhirnya terbayarkan setelah Anda melihat keindahan alam Pantai Menganti. Seperti yang diungkapkan Sarah dan Dewi, pengunjung asal Jakarta, bahwa Pantai Menganti tidak kalah indahnya dengan pantai di Pulau Bali. Pantainya dan panoramanya sangat bagus ya, bisa seperti kayak di Bali. Ini mungkin salah satunya bisa buat objek wisata. Mungkin banyak wisatawan yang belum tahu, tetapi ternyata di Kebumen ini punya potensi wisata alam yang bagus. Pantai Menganti ya, bisa buat instagramable juga, bisa buat foto-foto, untuk bagus buat dikunjungi. Lebihnya Iya, sama maksudnya kesan pertama ke sini juga pantainya bagus di dekat tebing kan. Jadi destinasinya salah satu yang unik ya. Semoga juga banyak wisatawan yang bisa datang ke sini bisa lihat keindahan pantainya. Di Kabupaten Kebumen terdapat 24 situs budaya, 7 situs keanekaragaman hayati, dan 42 situs geologi, di mana satu diantaranya Pantai Menganti. Senot Puji, Kompas TV, Kebumen, Jawa Tengah. Saudara, bagi Anda yang berada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Anda bisa mencicipi olahan tulang dan daging kambing, yakni tengkleng gongso. Kuliner satu ini tentunya sangat cocok dinikmati saat musim hujan untuk menghangatkan tubuh. Lalu kira-kira seperti apa ya nikmatnya tengkleng gongso kambing kaya rempah? Berikut liputannya untuk Anda. Tengkleng gongso daging kambing. Kuliner satu ini begitu menggugah selera khususnya bagi Anda penyuka masakan olahan tulang dan daging kambing. Nah, masakan yang satu ini bisa Anda jumpai di warung makan Dapur Perwira yang berada di Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Warung ala resto ini menyajikan berbagai menu spesial. Daging gongsonya sangat empuk, dinikmati bersama teman dan saudara dengan pemandangan sawah di alam terbuka. Menurut salah seorang pembeli, olahan dagingnya tak hanya empuk, namun bumbunya juga meresap dan tidak bau perengus. Kebetulan gongso kambing sama ayam geprek moza. Gimana sensasinya, Pak? Sensasinya waktu pertama kali, kebetulan saya tuh nggak terlalu suka dengan daging kambing ya. Kalau nggak orang yang saya percaya masak itu kadang saya nggak mau. Pas saya ngerasain gongsonya Dapur Perwira itu kok beda. Ternyata dari rasa tuh kok enak banget, mantap bumbunya. Yang paling utama tuh dagingnya tuh empuk dan pastinya nggak bau. Saya paling nggak suka dengan bau perengus. Menurut pemilik warung makan Dapur Perwira, Ratna Suminar, biasanya daging kambing hanya diolah tengkleng saja khas Klaten dan Solo Raya. Namun, ia mencoba memasak daging tengkleng yang digongso dengan bumbu rempah. Dan ternyata, menu tengkleng gongso ini disukai pelanggan. Dalam satu hari, pesanan mencapai 30 porsi dan di akhir pekan bisa 2 kali lipat. Gongso tengkleng lumayan banyak peminatnya karena mungkin unik ya, karena di tempat lain nggak ada. Apa sebetulnya itu gongso? Gongso tengkleng itu gongso tengkleng, tulang-tulang dari kambing, kita bumbu gongso yang full rempah juga. Jadi rasanya ada gurih, pedas, sama ada aroma rempahnya juga. Bumbunya apa sih sebetulnya? Bumbunya bumbu rempah seperti bumbu rendang, sama ada saus tiram, sama saus sambal. Bagi Anda yang ingin mencicipi tengkleng gongso daging kambing, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp27.000 per porsi. Selain tengkleng gongso daging kambing, di warung makan ini juga ada ayam geprek keju mozzarella, nasi goreng omelet, steak, sop patin, dan menu masakan lainnya. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.